Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali karena hari ini masih bisa berjumpa dengan saudara semua dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya semua saudara ada dalam keadaan yang sehat di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Rekonsiliasi ilahi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita menemukan sejarah panjang, pertikaian, permusuhan, perselisihan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ini berlangsung berabad-abad lamanya. Dan dalam kisah yang diceritakan pada bacaan kita hari ini, Yesus seorang Yahudi, ketika dia pulang dari pelayanan, dia melewati daerah Samaria. Yesus tidak menghindar daerah Samaria sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, tidak bersentuhan, tidak berdekatan, tidak bercakap-cakap, tidak berbicara dengan orang Samaria. Tapi hari itu, kehadiran Yesus memberikan satu pemulihan. Kehadiran Yesus memberikan pendamaian di antara orang Yahudi saat itu dengan orang Samaria. Mereka yang ada pada saat itu bersama-sama dengan Yesus. Terjadi rekonsiliasi ilahi yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Saudara yang terkasih, menarik sekali untuk kita perhatikan dalam Injil Yohanes, di mana pada pasal 3 atau pasal sebelumnya, itu Yesus juga memberitakan Injil, tetapi kepada seorang pembesar, seorang pemuka agama yang bernama Nikodemus. Yesus memberitakan Injil kepada dia. Kemudian di pasal 4 ini dibuka dengan Yesus juga memberitakan Injil kepada seorang perempuan Samaria. Di sini Yesus tidak membedakan antara memberitakan Injil kepada yang satu dan memberitakan Injil kepada yang lain. Untuk pembesar, untuk orang terpandang di bangsa Yahudi, dia memberitakan Injil. Tapi untuk seorang perempuan pelacur pun, dia memberitakan Injil. Berarti kehadiran dan contoh yang Yesus berikan adalah bagaimana Injil itu disampaikan, tidak boleh memandang siapa orang tersebut, apa kedudukannya, seperti apa dia di dalam masyarakat. Tetapi Injil harus diberitakan kepada siapa saja. Mulai dari pembesar sampai kepada orang-orang bawah. Mari kita belajar hari ini dari teladan Tuhan Yesus. Dia dengan kehadirannya menjadi pembawa damai bagi orang Yahudi dan orang Samaria pada saat itu. Maukah kita juga menjadi pembawa damai di mana kehadiran kita, keberadaan kita mendamaikan kedua kelompok orang yang sementara bertikai? Maukah kita juga seperti Tuhan Yesus, di mana kita memberitakan Injil dengan bebas kepada siapa saja tanpa memandang status dan kedudukan dari orang tersebut? Dan kita belajar bahwa hanya di dalam Yesus kita menemukan bagaimana penyembahan yang benar kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita supaya kita dapat dengan setia melakukan sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini ada teladan indah dari Tuhan Yesus. Kebenaran penting yang kami dapatkan. Hanya melalui Yesus ada kedamaian sejati. Hanya melalui Yesus ada keselamatan sejati. Hanya melalui Yesus ada penyembahan yang benar dan sejati kepada Allah. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya, kami boleh meyakini diri kami bahwa kami adalah sungguh-sungguh orang percaya sejati. Dan kami juga dapat meneladani Kristus dalam kehidupan di mana saja kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.